Kembali lagi di Wow, amazing. Libur Siaran. Sobat Mager, hai apa kabar? Aku juga baru inget Sobat Mager namanya. Wah, lama berarti ya kita ya nggak ketemu sama Sobat Mager kali ini ya. Ya oke. Terakhir kita ngobrolin apa sih? K-pop ya? K-pop sama narasumber kita yang sangat terkenal itu. Oh iya. Yang sekarang nggak terkenal lagi. Oh my god, seminggu itu aja dia terkenal ya. Dan juga kita mau nyapa juga untuk Sobat Mager di luar sana yang udah mulai bisa buka masker di jalanan. Ini kita syuting sebenarnya pengumumannya baru berapa ya? Belum sampai seminggu malah. Belum sampai seminggu. 2-3 harian. Wow. Baru 2-3 harian. Iya, 2-3 hari. Jadi teman-teman yang lagi nonton kita dan sekarang mungkin pengen keluar sana berencana nggak pakai masker atau udah coba-coba gitu ya, gimana rasanya? Apakah awkward atau enak gitu ya? Tapi ini 3 hari ini katanya masih ada anjuran sih, kalau bisa sih jangan benar-benar dilepas. Apalagi yang sakit ya. Sakit apa? Sakit hati. Oh, wow. Jangan ditanya sakit apa, sakitnya tapi sakit. Kalau aku tuh sebenarnya tim yang menunggu pengumuman ini sih. Karena lumayan sebenarnya nggak terganggu sama masker, cuman nggak bisa gitu loh kalau misalkan every day, everywhere, every time gitu pakai masker. Gue udah jaksel banget. Tapi kalau siaran biasanya ke studio tetap pakai masker kan ya? Enggak sih, kan kalau sendiri kan enggak sebenarnya. Iya, tapi kalau ada narasumber dianjurkan pakai masker. Ya pasti pakai masker. Dulu bahkan ketika ada narasumber mesti pakai face shield juga kan? Iya benar. Kalau syuting live music juga harus pakai apa namanya? Face shield. Supaya ya gitu deh. Ngobrolin live music teman-teman Sobat Mager ya. Karena sekarang kita udah bisa bilang gak sih Rin, sekarang tuh eranya after pandemi atau? Dibilang after pandemi banget bisa, tapi sebenarnya belum hilang-hilang, belum after itu sih, karena masih ada lah gitu pandeminya, cuman udah bisa dibilang hampir new normal lah. Hampir new normal. Dulu udah new normal. Ini new normal yang sebenarnya new normal. Yang sampai buka masker gitu ya. ya. Iya benar. Nah ngobrolin tentang live musik teman-teman, pasti warga Banjarmasin dan sekitarnya mungkin ya, juga pasti udah lihat tuh beberapa flyer ataupun juga di medsos sana udah bertebaran konser-konser. Banyak banget. Raisa kemarin udah sempet juga ya? Iya. Nah. Iya, jangan dibahas yang itu duluan. Tulus juga udah sempet. Kalau yang secara gedenya udah banyak sih, ada yang udah pengumuman ya, walaupun belum mulai. Synchronize yang udah pasti, yang banyak banget ditunggu-tunggu. We The Fest. Terus apa lagi ya? Tapi itu kan nasional kebanyakan ya? Iya maksudku, tapi kan dimulai dari itu, yang kecil-kecilnya ikut ya. gitu. Nah siapa tahu di Banjarmasin sekitarnya atau Kalimantan Selatan, saya sangat berharap secepatnya punya event festival musik. Gabung aja sini dulu ya, biar nanti kita obrolin bareng. Bagus juga Anda ya bridgingnya. Tapi takutnya kan kita ngobrol macam-macam, kita nggak tahu gitu acaranya. Tapi ya mulailah, sekarang udah mulai. Walaupun kemarin kan sempat ada kontroversi entah dari perizinan dan lain-lain, tapi sekarang ini benar-benar udah mulai banyak banget, udah mulai aktif. Bahkan ketika ini direkam tadi malam itu udah nyampe di TV nasional, itu udah ada benar-benar yang bisa dibilang udah gedenya festival musik yang baru gitu. Ya, that's right. Apa karena mungkin ini Rin, teman-teman promotor musik juga pada nunggu kan ya, kapan sih keputusannya konser itu udah kayak biasa gitu. Kayaknya sih banyak dari teman-teman yang nakarnya itu konsernya Justin Bieber di September. Masa sih? Kalau ini udah serius. Justin Bieber kan gak mungkin sedikit ya. Itu pasti ribuan banget. Sebenarnya kan sebelum itu juga udah ada isu-isu. Kalau nggak salah di Jakarta tuh kan mau dibangun stadion ya. Kalau nggak salah, dan itu gede banget, dan isunya itu udah kayak kalau nggak salah ya Korea boy band atau boy group Korea tuh udah ada isunya. Nggak tahu aku apa BTS atau apa gitu ya, cuman udah ada isunya. Ternyata yang announce duluan itu adalah Justin Bieber. Ya. Itu di kapan sih? September ya kalau nggak salah. Kapan guys Justin Bieber? Saya nggak nonton, jadi saya nggak tahu ya. Kalau nggak salah September. Tapi akhir tahun ini lah intinya ya, gitu. Akhir tahun ini. Jadi memang 2022 pengumuman. Sama satu lagi. Apa itu? 88 Rising juga. Head in the Clouds ya. Iya, sorry. Yang padahal itu awal pandemi, sekarang jadi 2 tahunan gitu. Oh iya, awalnya itu rencananya awal pandemi. Betul. Banyak banget angin-angin segar nih Rin. Bukan cuma dari dunia musik, perfilman. Salah satunya film KKN di Desa Penari. Mencapai 7 juta penonton. Dan itu di masa pandemi loh. Udah selesai sih. Bisa dibilang ya. Berarti perjuangan KKN Desa Penari menunggu
dia kan kekeh, salah satu film yang kekeh banget, nggak upload di mana-mana, Iya. menunggu bioskop. Padahal kalau nggak buka. salah sempet kayak tahun 2021-an hampir mau rilis juga. Cuman ditunda lagi. Dua kali. Iya, tapi rumor sih kalau nggak salah ya. Enggak, beneran ditunda. Beneran. Udah kayak kemarin sempat buka kan, terus kayak nggak jadi, nggak mau gitu. Tapi ternyata ya berbuah juga sih, maksudnya bener-bener ditunggu, akhirnya jadi salah satu film terlaris nomor 1, menggantikan Warkop DKI. Betul. Kalau nggak salah Warkop DKI 6 jutaan berapa Ya, gitu jadi ya. sekarang tuh posisinya Ada Dilan juga kan yang sempet Iya, jadi sekarang KKN 1, Warkop 2 sama Dilan yang sama ketiga. Dilan. Itu dia teman-teman. Nah, kita ngobrolin seputar Festival. festival ataupun juga lebih tepatnya konser sih ya, konser untuk musik. Di masa-masa pandemi banyak banget nih teman-teman yang ngeprediksi kira-kira setelah pandemi itu konsernya gimana sih ya? Apakah kita masih pakai masker atau di jarak dipisah gitu? Kita sempet kan denger kayak konser itu Berdiri ya? enggak, dine in. Jadi jadi kayak konser cuman kayak di kafe-kafe gitu, duduk gak boleh berdiri. Oh ya, paham. Jadi kebayangnya kayak Tapi yang aku mikir banget tuh yang berdiri sih. Sempet soalnya ada rumor kan, konser nontonnya berdiri dan berjarak. Kayak berjarak. Terus kalau nggak salah di luar negeri ada yang kayak dibikin gazebo gitu, dikelompokin. Nanti ntar kelompoknya kalau circle-nya udah habis sisa satunya masuk circle lain. ganti circle gitu ya. Nggak banget ya. Tapi melihat kan kemarin di tengah-tengah pandemi itu sempat ada yang bukan nekat sih, maksudnya tetap mengadakan tapi intimate gitu. Intimate. Tapi betul. jatuhnya sih bukan konser atau festival ya, tapi lebih Iya. ke kayak gimana ya, kayak ya Lebih sajian. iya. Sajian kayak cuma Lebih kayak premium konser lah. 30 orang, 30 25 orang gitu. Jadi kurang dapat vibes-nya gitu. Nah, 3 bulan ke belakang ini udah banyak banget promotor-promotor yang mulai berani. Apalagi Betul. semenjak Pak Sandiaga Uno mengumumkan kalau Betul. misalkan udah boleh gitu atas, Udah boleh. tapi konser. dengan peraturan-peraturan yang harus Ya. Penuhi. Iya, itu dia. Tambahlah Justin Bieber ke Indonesia, tambahlah AT Rising juga nanti, itulah teman-teman. Nah, kita bakal sharing dulu beberapa konser yang dicanangkan setelah pandemi itu bakal gimana sih ya konsernya. Nah, yang pertama pasti dari pandemi sampai sekarang masih eksis yang namanya konser virtual ya. Masih masa, tapi Masih. udah lumayan kurang loh. Udah sekarang banget nih, karena orang-orang udah mulai pada berani kayak udah tau lah gitu kalau misalkan sekarang udah benar-benar bisa. Jadi promotor-promotor lebih milih untuk sedikit menunggu. Ya, daripada konser virtual Yap. gitu ya. Nah, konser virtual ini jadi konser yang banyak digelar juga di masa pandemi, di corona kemarin atau sekarang masih melalui layar dengan koneksi internet. Teman-teman bisa nonton yang pengen ditonton gitu. Beberapa musisi juga udah menggelar konser nih. Ada Bang Bangcon BTS ya. Dan Kok juga ianya agak ke depan ya? dan Asia Rising Forever dari 88 Rising. Gak jarang juga konser virtual ini dimanfaatin buat musisi untuk menggalang dana salah satunya. Banyak kan ya? Kemarin ya? Yang kemarin-kemarin. Jadi mereka konser virtual tapi ujung-ujungnya buat penggalangan dana gitu. Mungkin kayak salah satu cara mereka juga supaya, karena kan memang aku diakuin sih, mungkin vibesnya beda. Cuman kayak lebih gampang memang pas ketika pandemi lebih mudah gitu. Di rumah juga bisa gitu. Malah ternyata banyak teman-teman musisi yang sampai sekarang keranjingan live konser karena kemudahannya juga pertama gitu ya, promotor ataupun juga pelaksananya nggak perlu yang ribet-ribet banget lah gitu. Tapi ini kekurangannya internet mungkin ya Rin ya. Tapi sama ini sih, tapi biasanya itu yang mulai agak ketagihan tuh band atau penyanyi-penyanyi yang memang mereka tuh emang bukan tipe manggung gitu loh. Kalau kayak band-band yang aku tahu banget sih yang sekarang udah kayaknya udah nggak tahan lagi pengen manggung tuh kayak Juicy Luicy. Terus juga band-band lain kayak The Massive. Pokoknya kalau band sih kebanyakan mereka tuh lebih seneng kalau misalkan manggung daripada virtual. Biasanya yang banyak virtual itu solo sih, Dok. Betul. Mereka pun juga nggak bisa nahan ya kalau misalkan pengen ngerilis single. Entarlah after pandemi gitu. Ujung-ujungnya kayak KKN di Desa Penari kan sabar tapi pasti lah. Lebih tepatnya. Selain itu Rin, ada lagi nggak selain konser virtual? Selain konser virtual ada konser di apartemen. Wow. Sangat menarik sih, tapi aku gak pernah dengar sih. Tapi mungkin karena apartemen tuh beda kali ya. Maksudnya kayak ada beberapa tempat, tapi kebanyakan sih di luar negeri. Kayaknya di Indonesia aku belum pernah dengar sih. Jaksel banget kayaknya apartemen. Di Banjarmasin lebih tepatnya ya. Karena kalau di Indonesia mungkin apartemen tuh bukan sesuatu hal yang gimana ya. Maksudnya gak sebanyak di luar negeri gak sih. Yang betul. Walaupun banyak, cuman yang mereka buat tempat tinggal gitu. Bukan yang dijadiin tempat buat konser. Jadi kalau menurut aku agak kurang relate kalau misalkan ini di Indonesia. Tapi katanya di luar
negeri itu banyak banget. Bahkan ada juga di balkonnya. Mereka lebih tepatnya memanfaatkan tempat tinggal mereka yang emang kayaknya ini worth it nih buat dijadiin tempat buat konser gitu. Sama mungkin selain di apartemen pun adalah di halaman bawah gitu beberapa penonton juga. Atau bahkan di garasi-garasinya yang keren. Intinya sih mereka memanfaatkan tempat tinggal mereka yang ada spot-spotnya buat konser lah gitu. Betul. Nah berikutnya juga ada konser drive-in. Tapi pernah ada gak sih di Banjarmasin? Oh, aku baru tidak ada dong. Gak ada. Aku taunya yang di Jakarta gak kemarin. Ada ya? Di Jakarta itu Ariel Noah kalau gak salah ya. Yang dia pakai sepatu roda itu loh. Iya tapi itu keren banget sih. Keren banget karena selain karena dia pakai kursi roda dan roda. Sepatu roda. Saya sangat natural sekali ya. Sorry banget. Kayak sepatu roda maksudnya. Maaf semuanya ya, maaf. Jadi itu tuh kan malam, terus hujan. Jadi vibes-nya dapat dan lagu-lagunya Noah tuh kan emang terkenal. Dan lagu-lagunya Noah itu kan emang terkenal ya galau-galau gitu kan. Jadi lebih dapat aja gitu malam juga dan gitu dia, kan. Surprisingly hebat ya buat main sepatu rodanya. Kayaknya itu memang kemauan dia deh, bukan permintaan dari promotor atau apa gitu. Dia pengen sesuatu yang beda aja gitu. Sebenarnya drive-in ini kalau film kayaknya udah sering ya. Kalau film sering di beberapa, kalau di Banjarmasin kayaknya di tengah-tengah pandemi tuh udah sering. Tapi kalau musik aku baru dengarnya kemarin tuh yang Noah itu doang sih. Di Banjarmasin tuh tempatnya di mana? Kira-kira kalau 17 Mei. Bisa nggak? 17 Mei drive-in. Oh nggak bisa ya? Di Murjani bisa nggak di Murjani? Oke, itulah pokoknya berarti tadi ada beberapa perkiraan ya setelah pandemi. Apakah itu nanti bakal berjalan ke depannya kita nggak tahu. Tapi kalau apakah drive-in kalau menurut aku masih worth it sih walaupun setelah pandemi karena dia punya sensasi yang berbeda, bukan karena pandeminya tapi sensasi konser yang berbedanya itu. Kalau apartemen di Indo kayaknya enggak deh ya. Enggak konser kayaknya enggak deh. Iya, ngumpul-ngumpulnya itu loh yang mungkin jadi hype konser juga ya Rin di masa-masa sekarang. Tapi kalau dari kamu sendiri konser yang akan datang ini sekira nih ya, ini udah boleh buka masker nih. Kira-kira gimana sih, apakah back to the normal 100% kah atau gimana? Kayaknya kalau 100% tuh akan perlu proses lagi. Tapi udah hampir bisa menuju. Karena melihat yang ini dalam 1 bulan 2 bulan ini aja udah kayaknya udah 70-80 gitu. Udah vibes-nya udah bisalah kembali lagi kayak konser-konser sebelumnya. Tapi masih ada rasa cemas. Masih ada rasa cemas gitu. Pasti ada rasa sedikit takut, entah itu dari si penontonnya, dari si promotor atau penyelenggaranya, dari si artisnya bahkan. Tapi ya diharapkan sih bisa kembali lagi ya, karena pasti semuanya udah kangen banget lah vibes. Paling nggak euforianya lah ya. Iya betul. Yang dirasain sama teman-teman. Itu dia. Gimana menurut kamu, Sobat Mager? Apakah pengen balik ke konser lagi seperti sebelum pandemi? Edo terakhir sebelum pandemi ingat nonton konser siapa? Gak usah konser, event musik deh di Banjarmasin. Viera. Iya. Oh Viera, nonton sama satu event kita. Iya satu event ya. Itu dia teman-teman. Kita bacain dulu terakhir playlist dari teman-teman yang udah komen di konten kita sebelumnya. Mana? Ada. Oh iya, oke. Aku bacain punya Litya Sari. Yang pertama ada 101 dengan Beautiful Part. Wow. Berikutnya ada 91 dengan Jurek. Yang ketiga ada The Walters dengan I Love You So. Ya ini lagu mancanegaranya. 3. Lagu lokalnya yang pertama dari Litya Sari ada Tulus dengan Hati-Hati di Jalan. Ini kayaknya dia komen pas lagi awal-awal hype banget ya. Bisa jadi. Kedua ada Amigdala, Kukira Kau Rumah. Ternyata Kandang Ayam. Yang ketiga ada Dan Tentu Saja katanya ada ininya. Kalau misalkan di bahasa Arab tuh ada nunut taukid. Masya Allah. Ada kata penegasnya. Dan tentu saja Unity dengan Sobat. Oh sudah bisa dipastikan yang momen ini adalah Unit ya. Unit. Thank you buat Litya Sari. Berikutnya dari siapa Rin? Dari Ari. Apa aja tuh playlistnya? Tapi dia kasih 3 doang ya. Gak apa-apa. Dia yang pertama Meghan Trainor dengan Just a Friend to You. Udah lama banget lagunya tapi kayaknya masih sangat dekat. Enakan yang akustiknya ya? Iya betul. Terus Bring Me The Horizon dengan True Friends sama Bazi featuring Camila Cabello dengan Beautiful tapi taknya Edo. Beautiful at Edorama.
salah. Itu dia teman-teman untuk episode kali ini ya. Ya. Semoga harapannya sih konser berjalan lancar ke Ya depannya. diharapkan nanti mungkin kita bisa next episode-nya siapa tahu kita bisa mengundang musisinya. Oh my Betul. God, siapa Karena next tahu. episode kita kayaknya ngobrolin seputar sahabat-sahabatan deh. Wow. Ada apa dengan persahabatan bagi kepompong? So ya? keep saja terus di Libur Siaran. Bye bye.